Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam keadaan yang sehat, ada di dalam keadaan yang baik, karena penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna bagi kita, bagi setiap anak-anaknya. Saat ini, pagi hari ini kembali kita bertemu dalam edisi Sarapan Rohani di KPB Jemaat Galang Yang Aben Basik, Selasa 22 Februari 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk kasih setia dan perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terbukti pada pagi hari ini kami boleh bangun ada di dalam keadaan selamat. Kami boleh menghirup udara, kekuatan, kesehatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan pada pagi hari ini Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mohon biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami. Terlebih lagi pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami sehingga kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan, sehingga kami bisa tidak hanya mendengar, tetapi kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kami. Pada saat ini Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang memampukan, menyertai dan mengurapi, sehingga hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang pertama terambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Dan firman yang kedua terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-5. "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Perenungan kita diberikan judul Bersaksi Melalui Kebaikan. Alan Lowe, yang terkenal dengan sebutan The Sandwich Man, adalah seorang yang sangat murah hati yang telah memberkati banyak orang. Setiap malam dia mengemudi di sepanjang jalan di kota Minneapolis, membagikan roti sandwich kepada para tunawisma. Motonya adalah to share, to give, and to love. Berbagi, memberi, dan mengasihi. Namun ia tidak sendirian menjalankan kebaikan hatinya. Mulai dari anak-anak yang berusia 4 tahun hingga orang dewasa bahkan para lansia, membantunya membuat sandwich yang akan dibagikan kepada para tunawisma yang membutuhkan. Tidak sedikit orang yang tersentuh dan bergerak turun tangan membantu aksi sosial yang dilakukan oleh Alan Lowe. Namun pada awalnya, semua tidak semulus apa yang terlihat sekarang. Dahulu dia harus mengumpulkan roti yang banyak sendirian, kemudian membuat roti sandwich sendiri dengan mobil van kecil yang diberi nama Love One Another. Ia mengantarkannya kepada para tunawisma yang sedang berbaris untuk mendapatkan makanan. Mengumpulkan bertumpuk-tumpuk roti dan menyiapkan sandwich sendiri memang bukan pekerjaan yang mudah. Waktu dan tenaga yang terbuang, rasa lelah dan jemu juga menjadi tantangan yang tidak ringan. Namun semua itu bukanlah masalah bagi Alan. Keinginannya untuk menolong orang lain jauh lebih besar dari apapun. Cintanya kepada sesama membuatnya tetap bersukacita, memberikan waktu dan tenaganya untuk mereka. Ketulusannya inilah yang membuahkan hasil, karena kemudian banyak orang yang bergabung. Anak-anak rela memberikan waktu bermainnya untuk membantu membuat sandwich,
Begitu juga para remaja, pemuda, dan orang tua bahkan lansia. Ellen Lowe telah memanggil orang lain untuk berbuat kasih bukan dengan kata-kata ceramah, tetapi ia memanggil mereka dengan tindakan dan teladannya. Dia berkata, "Saya benar-benar percaya bahwa Tuhan menempatkan saya di bumi ini untuk membantu orang miskin dan saya akan melakukannya sampai saya mati," katanya. Semua orang pasti memiliki tujuan hidup, dan tujuan hidup yang kita pilih akan sangat menentukan apa yang akan kita kerjakan dan apa yang menjadi prioritas kita. Jika kita memiliki tujuan hidup untuk hidup sebagai orang kaya, tentu kita akan bekerja keras, memakai seluruh waktu dan tenaga kita untuk mengumpulkan harta, bahkan mungkin supaya tujuan kita tercapai, tidak jarang kita menghalalkan segala cara untuk meraup pundi-pundi. Saat ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan teladan hidup dari seorang Rasul Paulus. Apakah tujuan hidup Rasul Paulus? Alkitab mencatat sebuah pernyataan yang menarik dari seorang Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Paulus menuliskan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Apa arti dari pernyataan Paulus ini? Dalam bagian ini kita bisa melihat ada dua pilihan yang menentukan tujuan hidup dari Rasul Paulus. Yang pertama, hidup, dan yang kedua adalah mati. Kedua pilihan ini adalah harapan dari Rasul Paulus sendiri, di mana dia berharap kalau seandainya dia masih hidup, dia berharap hidupnya akan selalu memuliakan Allah. Dan seandainya dia mati sekalipun, dia berharap bisa tetap memuliakan Kristus melalui kematiannya. Dan Paulus membuktikan bahwa selama hidupnya, dia selalu setia melayani Tuhan dan jemaatnya dengan segenap hatinya. Dan dia lantang menyuarakan kebenaran walaupun harus menghadapi aniaya. Dan bahkan karena kesaksiannya dan cintanya kepada Tuhan, menghantar dia menjadi seorang martir. Kamu adalah terang dunia. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perkataan Yesus ini mengandung pesan dan perintah yang luar biasa bagi kita anak-anaknya, yaitu setiap kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang. Tuhan memanggil kita, menebus kita dengan darahnya, menyelamatkan hidup kita. Dia rindu kita yang sudah diselamatkan ini menjadi agen pembawa perubahan, menjadi rekan sekerja Allah untuk menjadi saksi, membawa kabar baik di tengah-tengah dunia yang gelap. Menjadi saksi pembawa kabar baik bisa kita lakukan lewat perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kita sehari-hari. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana, namun dilakukan dengan hati yang besar, seperti ringan tangan untuk melayani, jujur, ramah kepada semua orang. Tak perlu menunggu kesempatan besar untuk melakukan kebaikan, mulailah sekarang juga. Banyak ruang di mana kita bisa mendemonstrasikan kebaikan. Di rumah, kita bisa menampilkan diri sebagai sosok orang tua yang menyenangkan. Di kantor, kita berperan sebagai karyawan yang loyal atau pimpinan yang penuh perhatian dan adil. Di lingkungan masyarakat, kita dikenal sebagai tetangga yang murah hati serta ringan tangan. Namun ingatlah, di dalam setiap kebaikan yang kita perbuat, tidak menjadi ajang untuk mengejar popularitas dan penghargaan diri. Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi, "Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang." Perbuatan baik yang kita lakukan semata-mata supaya orang lain mengenal Yesus yang adalah kasih
dan mereka juga merasakan kasih Yesus melalui perbuatan baik kita, sehingga mereka pun juga memuliakan Allah. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih? Apakah tujuan hidup kita? Apakah kita hanya hidup untuk diri sendiri? Kita hidup hanya untuk memuaskan keinginan kita? Marilah kita belajar dari Ellen Book, The Sandwich Man, yang rela mengorbankan waktu, tenaga, hartanya, bahkan hidupnya untuk memberi makan bagi orang-orang miskin dan terlantar. Dan dari Rasul Paulus kita meneladani, dia senantiasa memuliakan Tuhan dengan melayani Tuhan dan dengan setia sampai akhir hidup. Selamat melayani, semangat untuk memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Engkau panggil, yang sudah Engkau tebus dan selamatkan, kami sepatutnya hidup di dalam terang dan memuliakan Bapa di surga melalui perbuatan, perkataan, dan sikap hidup kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu yang kami dengar saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami akan kembali melanjutkan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hikmat Tuhan Engkau anugerahkan bagi setiap kami, sehingga kami boleh menyelesaikan seluruh tanggung jawab tugas yang harus kami selesaikan. Dan dimanapun kami boleh bekerja, kami boleh berusaha, kami boleh menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, berkati mereka juga di dalam segala kegiatan, aktivitas, dan tanggung jawab mereka hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dan melindungi mereka. Biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom.